Halo semuanya, selamat bergabung di modul eksplanasi kita kali ini. Untuk mata kuliah praktek peradilan pidana hari ini, kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar fundamental banget nih. Topiknya, pondasi filosofis dan transisi hukum pidana. Jujur aja, kita ini lagi ada di momen yang bersejarah loh. Kita literally lagi nyaksiin pergeseran tektonik dalam sistem peradilan kita. Hari ini kita bakal bedah tuntas tema yang menggabungkan teori murni dan realitas sosial, transformasi asas legalitas dan living law. Jadi yuk kita selami bareng-bareng gimana sih hukum yang hidup di masyarakat atau hukum adat sekarang malah dapat panggung utama berdampingan sama hukum tertulis kita. Seru banget kan? Oh ya, sebelum kita gas lebih jauh, kenalan dulu ya. Saya M. Fajrin. Sehari-hari saya aktif sebagai advokat di kantor hukum Fajrin dan Rekan. Selain itu, saya juga praktisi, akademisi, dan legal expert di Pusat Konsultasi Bantuan Hukum atau PKBH, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nah, di sesi ini, saya bakal nemenin kalian semua buat ngulik evolusi hukum Indonesia yang, wah, mendalam banget ini. Lewat kacamata praktisi sekaligus akademisi, kita bakal lihat gimana sih teori-teori keren ini nantinya bakal benar-benar diuji di ruang sidang yang nyata. Oke, ini dia peta jalan diskusi kita hari ini. Kita mulai dari pengantar transisi, terus masuk ke transformasi asas legalitas, pengakuan living law, implikasi praktiknya, tantangan penegakan, dan pastinya ditutup sama daftar pustaka. Sip, langsung aja kita mulai. Nah, kita masuk ke bagian pertama nih, pengantar transisi hukum pidana. Coba deh kalian perhatiin, transisi ke KUHP baru ini tuh sebenarnya bukan sekedar ganti baju undang-undang loh. Ini tuh langkah dekolonisasi yang sistemik banget. Dulu, di bawah sistem Wayfest atau warisan kolonial Belanda, hukum kita tuh karakternya kaku banget, murni cuma ngandelin kepastian hukum tertulis dan fokusnya ya cuma pembalasan. Tapi, lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, boom, lahir deh sistem hukum nasional yang lebih humanis dan orientasinya tuh keadilan restoratif. Sistem baru ini benar-benar ngerangkul denyut nadi keadilan di masyarakat lokal kita. Dan ngomong-ngomong soal transisi besar tadi, ini ngebawa kita langsung ke bagian kedua, transformasi asas legalitas. Disinilah sebenarnya letak disrupsi paling gede dari fondasi hukum kita. Sebagai orang hukum, kita pasti udah hafal banget di luar kepala sama adagium nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali, ya kan? Kata lege di situ merujuk ketat pada aturan tertulis. Tapi sekarang asas ini meluas jadi sine pravia ius poenali. Nah, kata ius ini mencakup hukum kebiasaan yang nggak tertulis loh. Maksudnya apa? Artinya, ketiadaan aturan tertulis itu bukan lagi alasan mutlak buat ngelepasin seseorang dari jerat hukum, asalkan perbuatannya itu emang dikutuk sama hukum yang hidup di masyarakat. Game changer banget kan ini? Lanjut yuk ke bagian ketiga, pengakuan terhadap living law. Terus gimana cara negara ngakomodasi perubahan ini? Coba kalian lihat rumusan pasal 2 ayat 1 KUHP baru kita. Di situ ngasih landasan yang menurut saya revolusioner banget. Dikatakan tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat. Wow, lewat kalimat ini hukum negara secara resmi ngasih karpet merah buat hukum nggak tertulis buat nentuin apakah seseorang patut dipidana walaupun perbuatannya itu nggak diatur sama sekali sama si pembuat undang-undang. Tapi tunggu dulu, apakah ini artinya semua aturan adat otomatis berlaku gitu aja? Ya jelas enggak dong. Pengakuan living law ini punya pagar pengaman konstitusional yang ketat banget. Hukum adat itu harus dan wajib sejalan sama Pancasila, UUD 1945, serta hak asasi manusia universal. Ini krusial banget ya teman-teman, supaya praktek-praktek adat yang mungkin diskriminatif atau ngerendahin martabat manusia nggak disalahgunain di era modern sekarang ini. Terus, buat kita-kita nih sebagai praktisi dan calon penegak hukum, gimana sih cara ngebumiin teori agung ini? Kita masuk ke bagian keempat, implikasi praktik peradilan pidana. Jadi gini prakteknya, merujuk ke pasal 96 KUHP baru, pidana utamanya itu kan pemenuhan kewajiban adat setempat. Misalnya nih, ada sanksi disuruh bayar denda pakai hewan ternak. Tapi gimana ceritanya kalau terpidana ini nolak atau emang bener-bener nggak mampu bayar? Nah, negara nggak bakal ngebiarin ada kekosongan hukum. Kewajiban adat tadi bakal dikonversi jadi ganti rugi yang setara dengan pidana denda kategori 2, yaitu maksimal 10 juta rupiah. Angka ini ngasih semacam tolok ukur yang jelas banget buat para aparat pengeksekusi di lapangan nanti. Nah, buat ngejatuhin putusan kayak gitu, Jurnal Universitas Islam Indonesia ngerumusin 4 langkah metodologis yang wajib dilakuin. Pertama, mencari. Kita harus nemuin dulu norma adat di lapangan itu kayak gimana. Kedua, menafsirkan,
maknanya harus ditafsirin sesuai perkembangan zaman dong. Ketiga, menemukan. Kita harus cari benang merah atau relevansinya sama fakta di persidangan. Dan yang terakhir, menerapkan. Mengaplikasikan norma tadi ke dalam kasus yang konkret. Jujur aja, ini bukan pekerjaan gampang loh. Soalnya kan objeknya ini nggak ada di buku teks manapun. Realitanya di lapangan emang nggak bakal semulus teori di atas kertas. Makanya, mari kita bahas bagian kelima. Tantangan penegakan hukum adat. Ada satu pertanyaan kritis nih yang saya yakin bakal terus ngehantuin kita semua. Gimana caranya kita mengeksekusi sanksi adat tanpa ngelanggar HAM? Kan nggak semua sanksi adat itu seirama sama kebebasan sipil zaman sekarang. Ambil contoh sanksi penggusiran paksa dari kampung, atau yang lebih parah, keharusan perkawinan anak. Wah, aparat hukum benar-benar harus ekstra hati-hati nih buat nyaring mana sanksi adat yang emang konstitusional dan mana yang udah benar-benar nabrak hukum nasional kita. Jadi, kalau mau diringkas, tantangan buat aparat penegak hukum kita ke depan itu super kompleks. Mulai dari harus mengidentifikasi ribuan norma adat yang beda-beda dari Sabang sampai Merauke, sampai mencegah yang namanya abuse of power atau kesewenang-wenangan elit lokal. Kedepannya, hakim nggak bisa lagi cuma duduk manis jadi corong undang-undang. Mereka dituntut buat punya wawasan dan kepekaan sosiologis yang tajam. Pola pikir aparat penegak hukum harus banget bergeser. Nggak bisa lagi sekedar purely legalistik formal yang kaku, tapi harus jadi pemikir yang yuridis koheren. Yaitu tadi, bisa memadukan kepastian hukum dengan rasa keadilan yang benar-benar hidup di tengah masyarakat. Dan akhirnya kita sampai di bagian keenam, daftar pustaka dan penutup. Sebagai akademisi, pastinya semua argumen, kutipan pasal, dan kerangka teori yang kita obrolin panjang lebar tadi punya pijakan yang kuat. Semuanya bersumber dari literatur utama yang ada di layar ini. Mulai dari teks resmi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, teori klasik dari Prof. Muljatno, sampai analisis jurnal akademis dari UII. Saya benar-benar nyaranin teman-teman buat ngulik dan baca langsung dokumen-dokumen ini biar pemahaman kalian makin komprehensif. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang agak provokatif nih buat kalian semua pikirin. Nanti, waktu KUHP baru ini sepenuhnya berlaku di tahun 2026, apakah infrastruktur penegakan hukum kita udah benar-benar siap mengeksekusi dekolonisasi sistemik ini? Mampukah kita, para praktisi dan penegak hukum, menyeimbangkan kepastian hukum sama living law tanpa mengorbankan hak asasi manusia sama sekali? Coba deh direnungin. Jawabannya bakal kalian temuin dan jalanin sendiri dalam praktek kalian nanti. Oke, makasih banyak ya udah nyimak modul eksplanasi ini bareng saya, M. Fajrin. Tetap semangat belajarnya dan sampai jumpa di ruang diskursus hukum kita yang selanjutnya.